Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur Jogja, kembali lagi kita dalam Bincang Infrastruktur. Pada hari ini luar biasa sekali. Apa kabar semuanya sedulur Jogja dimanapun Anda berada? Tentunya harapannya senantiasa sehat dan dalam kondisi yang menyenangkan. Kali ini kita akan berbincang dengan topik yang sangat menarik, di mana daerah istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan juga nadi kehidupan serta menjadi roh dari pembangunan yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Selain berpedoman tentunya pada dokumen perencanaan pembangunan nasional, juga mengelaborasi dengan nilai-nilai filosofis yang ada di lokal di daerah istimewa Yogyakarta. Salah satunya adalah Hamemayu Hayuning Bawono. Ini tentunya sangat menarik. Nanti kita akan bahas tuntas terkait Hamemayu Hayuning Bawono yang menjadi landasan pijak bagi pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan visi pembangunan daerah istimewa Yogyakarta 2045, yaitu terwujudnya daerah istimewa Yogyakarta yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dijiwai kebudayaan dan keistimewaan. Tentu menjadi komitmen seluruh pemangku kebijakan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kita berjumpa dari Rooftop IB Style Yogyakarta. Telah hadir ketiga narasumber yang luar biasa. Saya ingin menyapa satu persatu Sugeng Enjang Sugeng Rawuh. Yang pertama Bapak Suharno, Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi C. Sugeng siang Pak. Sugeng siang Mas. Bagaimana kabarnya? Kabar sehat, alhamdulillah Pak Yopi. Boleh disapa dulu sedulur Jogja, mungkin juga konstituen yang ada di Gunung Kidul Pak. Baik, terima kasih saudara-saudara, sedulur-sedulur semua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan di daerah pemilihan saya di Gunung Kidul. Selamat bertemu di agenda pada siang hari ini. Kita akan membahas tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang tentu itu adalah konsep daerah istimewa Yogyakarta Hamemayu Hayuning Bawono. Itu yang kita sampaikan untuk saudara-saudara kita. Matur nuwun sangat Bapak atas waktunya. Selanjutnya saya juga ingin menyapa narasumber kita yang kedua, Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Trisaktiana MSI. Siang Sugeng Rawuh Pak. Salam bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jogja, ayem tentrem Ayem tentrem saklawase. Amin, matur nuwun sangat. Selanjutnya juga hadir perencana ahli muda Bapak Rida Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Dodi Bagus Jatmiko, SEAKT. Boleh disapa dulu sedulur Jogja. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam berbahagia untuk semua warga dan semua sedulur-sedulur Jogja. Terima kasih. Matur nuwun sangat. Salam bahagia tentunya. Dan kali ini kita akan berbincang terkait pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Untuk yang pertama, saya ingin menuju ke Pak Trisakti terlebih dahulu, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Bapak, terkait bagaimana Hamemayu Hayuning Bawono sebagai landasan filosofis pembangunan yang dilaksanakan, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ya, keren ya namanya SDGs. Betul. Sustainable Development Goal. Tapi kami ingin membumikan istilah SDGs. S itu sedoyo. Dipun gatosaken. Kan menarik ya. Jadi Sedoyo dipun gatosaken, yang artinya adalah semua diperhatikan. Nah, kalau SDGs yang bahasa Inggris itu kan lahir sudah pasca tahun 90-an ke atas. Tapi kalau kita telusur ke belakang, yang mirip dengan SDGs itu ternyata di Jogja ini sudah ratusan tahun yang lalu. 1755 yang tadi disebut dengan Hamemayu Hayuning Bawono. Itu sudah disampaikan oleh leluhur kita. Dalam bahasa Jawa
Hamemayu itu berasal dari kata hayu. Hayu itu bisa berarti selamat, menyelamatkan. Hayu juga bisa diartikan ayu, cantik, beautiful. Nah, bawono ini buana. Tugas manusia, siapapun itu di dunia, apalagi pemimpin, apalagi pemerintah, itu adalah minimal menyelamatkan dunia yang cantik. Itu minimal. Kalau bisa, mempercantik dunia yang cantik. Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi konsep Hamemayu Hayuning Bawono ini sudah ada sejak 1755 ketika berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Konsep dasarnya itu. Dan Bawono di sini diartikan dalam 4 hal dunia. Jagat ageng, jagat besar, makrokosmos, jagat alit, jagat kecil, mikrokosmos, jagat lahir, dan yang keempat jagat batin. Keempat ini blend yang kita percantik, kita selamatkan 4 dunia itu saling berinteraksi. Begitu Mas. Jadi di ini kalau ngomong soal SDGs, ya ngomong bahasanya wae beda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Inggris, tapi hakikatnya sama. Kemudian ketika PBB mendorong SDGs, sudah ada sub-sub bidang-bidangnya. Ada 17 bidangnya. Luar biasa. Itu juga lahir batin, jagat alit, dan jagat ageng. Seperti itu. Kompleks sekali ternyata. Bagaimana 1755 ternyata kita sudah dikenalkan dengan Hamemayu Hayuning Bawono yang merupakan sebenarnya adalah rohnya dari SDGs gitu, hanya bahasanya berbeda. Sudah dikenalkan sejak ratusan tahun yang lalu. Ini menjadi menarik bagaimana daerah istimewa Yogyakarta berkembang dengan pedoman Hamemayu Hayuning Bawono tadi. Luas sekali, ada jagat alit, jagat ageng gitu kan, ini banyak banget, luas sekali pembangunannya. Untuk kemudian terkait pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta, ini bagaimana Biro mendukung tercapainya target TPB ini Pak? Karena begitu luasnya cakupan SDGs yang 17 item tadi, kemudian kita tidak bisa memilah-milah walaupun satu aspek, harus dikeroyok bersama. Sehingga 3 prinsip SDGs sedaya dipun gatosaken kelewau niku yang pertama adalah integrasi dari seluruh komponen masyarakat, seluruh sektor, bahkan pusat, daerah, desa sampai internasional. Ya, integrasi. Kemudian yang kedua inklusif. Inklusif itu artinya tidak membeda-bedakan. Harus terbuka untuk semuanya. Dan yang ketiga, sekali lagi, tidak boleh ada yang ditinggalkan, satu orang pun. Karena sedoyo dipun gatosaken No ya, one left behind. No Bahasa one Inggrisnya left seperti itu, tapi kalau behind. kita sedanten dipun gatosaken seperti itu. Jadi walaupun katakanlah soal sanitasi itu kan urusannya PU, tapi dinas kesehatan juga ikut campur tangan. Ya, seperti itu, saling gandeng gendong untuk melaksanakan program-program strategis yang kelihatannya sektoral tapi sebenarnya itu harus diintegrasikan. Begitu Mas. Integrasi lintas sektor ini menjadi menarik. Untuk kemudian saya selanjutnya bergeser sebentar menuju ke Pak Dodi. Baik, Dari Mas Yopi. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini boleh dijelaskan Mas Dodi bagaimana gambaran komprehensif mengenai pencapaian dan langkah-langkah strategis yang diambil dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Baik Mas Yopi, jadi setiap setahun sekali kami ada Monef, kami cek semua itu untuk data SDGs. Di tahun 2024 kemarin itu kita ada 101 buah target dan 208 buah indikator yang mensupport tadi untuk goals SDGs 17 goals tadi.
di mana sebenarnya yang sorotannya itu lumayan merah itu hanya tinggal sedikit ya. Nah, jadi semisal untuk pas indikator kemiskinan. Nah, ini juga satu hal yang memang selalu sebagai main fokus kami gitu istilahnya. Kan jadi kesera ya Mas ya. Nah, kesera ini tentunya untuk kemiskinannya ya harus dipush serendah mungkin begitu ya. Nah, kemudian juga ada lagi yang lain yaitu mengenai angka kematian ibu. Nah, ini juga sepatutnya selanjutnya nanti kemudian kita akan support untuk bagaimana untuk kita itu membangun semacam awareness gitu ya. Nah, awareness gitu terhadap kesehatan ibu dan anak dan juga sampai ke calon ibunya. Nah, jadi untuk pas remaja-remaja. Nah, ini juga sekaligus juga untuk bisa mensupport mengenai misalnya stunting gitu ya. Nah, anak stunting itu kan harus dimulai dari mulai pas calon ibunya ini tumbuh misalnya begitu. Nah, hal-hal yang pas kami tangkap dari Monef SDGs ini itu masih selaras dengan hasil Monef kami yang rutin gitu Mas ya, rutin. Oh ya sama. Oh ya berarti jadi untuk pasaratan SDGs kami ini memang pas dan juga relevan dengan isu bangunan DIY. Nah, mungkin kalau isu lain seperti halnya misalnya pas ketimpangan daerah, ketimpangan kabupaten yang ada di sini, nah ini juga hal-hal yang untuk selanjutnya nanti akan terus kami support lebih lanjut. Jadi intinya adalah dari hasil Monef kita setiap tahun ini adalah mencari solusi untuk selanjutnya, begitu mungkin Mas. Itu Mas Yopi mungkin. Jadi luar biasa ya. Jadi secara singkat ini sudah angin segar gitu ya, bagaimana ada kabar baik ini, bagaimana gambaran komprehensif mengenai pencapaian dan langkah strategis yang ada di daerah istimewa Yogyakarta pembangunannya. Saya bergeser sebentar, Mas Dodi, untuk menuju ke Bapak Suharno, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta dari Komisi C. Ini bagaimana pandangan DPRD, Pak, terhadap penyelenggaraan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, terima kasih. Ini sangat penting kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang disampaikan Pak Asisten tadi, bahwa memang ada 17 tujuan itu. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengatasi kemiskinan, jangan sampai, yang kedua jangan sampai ada kelaparan, masih ada juga ada pendidikan, bagaimana kesehatan, termasuk kami di bidang Komisi C bagaimana untuk pembangunan infrastruktur itu bisa berjalan. Sehingga pada saat ini kita sangat mendorong kaitan dengan dermaga, kelautan dan sebagainya yang berurusan dengan kami, urusan dengan irigasi, urusan dengan pembangunan air yang setiap masyarakat itu berhak untuk mendapatkan air bersih, dan itu sudah menjadikan perintah dari pusat sampai dengan bawah kaitan dengan gizi dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang bagaimana pembangunan, misalnya jalan tol yang sekarang ini kan berkelanjutan. Jalan tol masuk di daerah Yogyakarta, Jogja-Mbawen dan sebagainya. Itu perlu kita dorong sebagai anggota dewan. Hanya yang kadang-kadang menjadi permasalahan memang budget, karena kita sifatnya adalah pengawasan. Anggota dewan kan cukup sederhana, ada pengawasan, anggaran, regulasi, aturan, perda. Sebenarnya kan arah itu. Oleh karena itu kemitraan kerjasama antara pemerintah dalam hal ini dengan pemerintahan dan Pak Asisten dan Pak Yudi, ini adalah mitra kita yang kita bisa bekerja sama untuk mendorong bersama-sama untuk melanjutkan pembangunan. Karena ini yang disampaikan Hamumayu Hayuning Bawono, kalau kita pikir itu ya memang kita dalam konsep 17 item itu ya bumi geni banyu angin harus tercukupi ya kalau orang Jawa. Nah, kan begitu. Kalau sudah tercukupi itu ya kita mensyukuri la insakartum lah. Maka berbicara tentang itu, gerakan langkah kita untuk memajukan daerah istimewa Yogyakarta tidak lepas dari kita adalah kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Kita mendorong peraturan, pengawasan dan budgetnya, kan begitu Bapak. Saya kira begitu Mas.
Menarik, luar biasa sekali. Untuk kemudian apabila saya bertanya tentang masukan dari DPRD Pak terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung target tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan ini oleh RAD TPB Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sebelum dijawab, mohon bersabar gitu karena kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Masih di Bincang Infrastruktur. Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita akan lanjutkan obrolan kali ini. Lanjut tadi satu pertanyaan yang sempat terjeda belum terjawab. Kita menuju ke Bapak Suharno, bagaimana masukan-masukan DPRD ini Pak terkait program kegiatan yang dilaksanakan. Baik, jadi DPRD dalam hal ini kami di Komisi C, kami sangat mendorong sebenarnya karena kaitan dengan rencana aksi pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang tentu itu kita akan mendorong lebih maksimal kaitan dengan pengawasannya, Mas. Nah, Dewan itu adalah konsepnya adalah di pengawasan. Nah, setelah pengawasan kita dorong nanti bagaimana penerapan anggarannya. Nah, setelah penerapan anggarannya tentu kita harus bungkus dengan yang namanya peraturannya. Sebenarnya DPRD itu konsepnya ada di situ, 3 fungsi itu sebenarnya. Maka ketika sudah terlempar di Dewan, maka menjadi kewajiban kita akan menelaah dan pasti mendorong apa yang menjadi kepentingan pemerintah kita dorong. Apalagi ini ada di Yogyakarta. Kalau sudah bicara ngerso dalam ya itu pasti hitung-hitungannya sudah matang kan begitu. Dulu saya menjadi anggota DPR 5 periode di kabupaten, Mas. Nah, setelah saya di provinsi saya harus belajar banyak tentang bagaimana kejawennya, bagaimana tentang konsep-konsep yang akan kita bawa dengan garis-garis aturan dan garis-garis budayanya. Sesuai dengan konsep kita di RPJM kita juga demikian. Karena pengembangan jangka menengah, jangka panjangnya juga demikian. Selalu tertera di dulu ada konsep kebudayaan. Itu yang kita dorong sebenarnya di situ. Jadi dukungan maupun komitmen ini pengawasan anggaran maupun perda dari DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta juga selaras gitu ya Pak, dengan nilai-nilai filosofi sama Mayu Hayuning Bawono. Kembali saya kali ini menuju Pak Asisten Bapak Dr. Andestri Saktiana. Ini bagaimana terkait kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan apa saja ini Pak? Kami sangat senang ketika DPRD DIY yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Suharno itu selalu mendukung kami dalam 3 dimensi. Anggarannya, kebijakannya, termasuk membantu pengawasannya. Yang barangkali kalau kita tidak ada pengawasan dari wakil-wakil rakyat kita, mungkin ada blank spot yang kelupaan. Ini Pak Harno dengan teman-teman selalu mengingatkan kami ketika ada wilayah yang katakanlah kok belum tersentuh, kami masuk di situ. Ini saling mengingatkan. Dan tentu kami selalu bersinergi dengan DPRD dalam membuat rencana-rencana pembangunan. Mulai dari rencana pembangunan jangka menengah RPJM, rencana pembangunan jangka panjang yang diselaraskan dengan kemudian RAD SDGs yang kita tuangkan dalam bentuk peraturan gubernur. Kalau rencana pembangunan jangka menengah tadi kan bareng-bareng dengan Dewan, bersama-sama Dewan membuat perda. Nah setelah itu kita tekniskan ada peraturan gubernur, dan ini nampaknya peraturan gubernur nomor 78 tahun 2003 tentang tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2003 tahun 2027, ini tahun 2023 tahun 2027 sudah sejalan dengan RPJMD-nya, sehingga barangkali
dua perencanaan pembangunan ini meyakinkan kita bahwa ketika kita memenuhi RPJMD, otomatis dapat memenuhi SDGs, ataupun juga sebaliknya. Jadi ukuran-ukurannya sudah kita sandingkan seperti itu. Jadi ini sudah melalui sebuah perencanaan Ya. yang baik gitu, bagaimana konsep pembangunan di daerah istimewa Yogyakarta. Saya bergeser kembali kali ini ke Pak Dodi. Ya, Mas Boleh Yofi. dijelaskan Pak Dodi langkah-langkah strategis ini yang telah dan juga akan diambil dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Baik, sangat luas ya, SDGs 17 goals ya. Nah, sehingga memang untuk hal-hal yang main fokusnya, nah di sorotannya ini kita harus ambil dari hasil yang memang pas dan terus terukur, Mas. Nah, jadi apa saja yang sekiranya itu pas kita lihat masih merah, ya, nah ini harus kita kejar gitu. Sehingga selain dari RAD SDGs tadi, sebenarnya juga sudah dipertajam lagi dengan jadi untuk pas rangkaian-rangkaian yang lain. Jadi ada RAD lain yang memang sifatnya itu teknis sekali, Mas. Jadi ada soal anak, ada soal perempuan, ada soal kemiskinan. Nah, ini hal-hal ini menjadi salah satu acuan kita yang utama untuk terus kita go ahead bagaimana cara kita untuk pas mengatasi PR-PR dari SDGs. Nah, kalau secara umum memang kalau untuk sarpras ya, untuk sarana dan prasarana ini memang terus kenanya kemana-mana gitu, Mas Yofi ya. Jadi soal air tuh kena ke stunting, kena ke untuk pas kebersihan kehamilan ibu, sehingga untuk pas meningkatkan risiko tadi angka kematian ibu dan lain-lain. Nah, ini memang hal-hal yang memang untuk pas otomatis itu kelihatan di SDGs ini dari Monef-nya. Dia kelihatan merah. Oke, berarti ini kenapa kan kita kejar begitu. Nah, sehingga mungkin untuk PR selanjutnya bagi kita adalah untuk sama-sama kita pas meningkatkan untuk pasar prasnya gitu, air, sanitasi, kemudian rumah dan lain-lain. Semua harus sehat tentunya ya. Nah, kemudian juga terus nanti kita bisa untuk pas memacu pendapatan dari warga miskin terutama. Gitu mungkin Mas sementara dari hasil Monef SDGs ringkas. Baik, terima kasih Pak. Iya. Kalau terkait efektivitasnya ini, bagaimana program kebijakan yang telah diimplementasikan ini Pak untuk mencapai target SDGs di daerah istimewa Yogyakarta? Baik, kalau secara umum kita sebenarnya untuk pas kemiskinan ekstrim itu tinggal 0,8% ya. Walaupun untuk pas PR kemiskinan kita tuh sekarang kita masih di 10,4 ya Pak Tri ya. Nah, sementara Jawa Tengah ini untuk yang satu dengan kita ya. Satu sama-sama orang Jawanya gitu ya. Jawa Tengah itu sudah masuk ke angka 9. Nah, dia udah mulai bergedah. Nah, untuk pas target selanjutnya bagi kita adalah terus kita harus mengejar mungkin untuk meningkatkan sektor pendapatan dari warga miskin seperti yang juga sampun diarahkan oleh TNP 2K pusat untuk timnya dari pusat kemiskinan. Nah, ini arahnya sekarang kita gimana ini itu jangan hanya terus bantuan sosial gitu ya. Nah, tapi warganya juga harus di-push supaya dia terus meningkat untuk pas pendapatannya. Nah, jadi saya kira sebenarnya sudah lumayan efektif itu ya. Jadi aspek akuntabilitas perencanaan kita untuk memacu hasil-hasil yang ada di DIY. Begitu mungkin Mas. Ini menarik ya, kalau Bapak Rida ini data-datanya jelas valid gitu kan. Tadi ada di angka 0,8%. Ini yang angka kemiskinan ekstrim. Iya. Harapannya sih 0% ya gitu. Harapannya 0, Mas. Harapannya 0%. Yeah. Kemudian ini juga sudah cukup rendah, sangat rendah Pak gitu untuk betul. angka di bawah 1% ini. Lantas dapat dijelaskan Pak Dodi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SDGs yang ada di Yogyakarta. Baik, makasih Mas. Jadi kalau secara umum untuk masalah yang ada di sektor pesra, nah kan ini hubungannya personal dengan warga ya Mas ya. Nah jadi untuk PR utama untuk masyarakat kita adalah untuk kita bagaimana bisa membangun untuk pas pendidikan, kemudian juga pas pengetahuan dasar soal aspek-aspek kesehatan dan lain-lain. Nah ini memang
sangat harus dikejar sampai ke wilayah paling kecil, sehingga emang terus arahannya, jadi arahan gubernur sekarang itu ada reformasi sampai ke tingkat desa atau kalurahan kami sebutnya begitu. Nah, jadi ini harapannya nanti kita serbu rame-rame gitu, Mas. Dan sebenarnya harapannya juga sebenarnya ini sebanyak mungkin pihak terlibat boleh lintas sektor. Nah, jadi yang aktif misalnya aja Basnas juga sudah sangat aktif. Nah, ini mungkin nanti terus kita pacu bagaimana untuk selanjutnya nanti kita bisa sampai ke wilayah yang paling kecil bisa ditingkatkan, begitu mungkin, Mas. Jadi secara teknis, sosial maupun kebijakan ini tidak banyak hambatan sebenarnya Pak ya, karena Iya, sudah banyak kolaborasi ya, betul. dari berbagai pihak. Ini tentunya sangat menarik. Kembali saya ke Pak Trisakti, kali ini upaya Pak ataupun terobosan yang dilakukan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan target ini Pak. Ya, yang pertama tentu kita harus kerja bareng. Kita harus sadarkan bahwa SDGs ini bukan urusannya pemerintah saja. Pemerintah terlalu kecil kalau harus ngurus seluruh SDGs. Jadi prinsip kita pemerintah ini memberdayakan. Melayani itu baik, tapi memberdayakan itu lebih mulia. Tadi Mas Dodi menyampaikan jangan sampai untuk ngejar target SDGs isinya cuma bansos, dan bansos. Itu kan inginnya melayani ya sebagus mungkin. Tapi karena ada keterjangkauannya juga sangat luas, kita ingin pemberdayaan lebih proporsional, bahkan lebih tinggi porsinya dibanding pelayanan. Walaupun melayani itu baik, tapi memberdayakan lebih mulia. Sehingga yang dibangun itu kan jiwanya, jiwa untuk mandiri. Kadang-kadang kita ingin melayani justru dalam tanda kutip bisa melemahkan pemberdayaannya. Dulunya sudah bisa sarapan sendiri, karena ada bantuan kemudian nek ra diteri tonggone ora sarapan misalnya. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Maunya melayani bagus ya. Ada anak yang stunting satu keluarga itu. Dulunya bisa melayani sendiri, tapi karena dikirim bantuan terus akhirnya nggak bisa melayani. Nah, ini perlu kehati-hatian supaya empowering itu, self help kita kembangkan di situ. Ini yang paling kuncinya di situ. Kuncinya di situ tadi bagaimana pemberdayaan bukan hanya pelayanan gitu kan. Jadi melayaninya tetap gitu ya Pak ya, cuma ditambahkan lagi dengan pemberdayaan gitu. Contohnya real banget gitu tadi bagaimana ketika sarapan pagi bagi masyarakat gitu atau warga yang stunting gitu, nantinya kalau terus diberikan bansos gitu, kalau tidak ada bansos lantas tidak makan gitu kan, padahal sebelumnya bisa makan, ini kan menjadi satu problem tersendiri. Menarik ketika ini akan dikembangkan sebuah pemberdayaannya gitu. Nah, untuk kemudian bagaimana ini kalau komitmen Dewan khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta terkait penganggaran program ini Pak? Ya, baik, jadi sebelum penganggaran, karena kita juga memang punya hak budget ya, hak budget untuk memfasilitasi bagaimana kepentingan masyarakat. Dalam ini kalau SDGs ini kan pola yang diberikan pada saat itu di PBB ya dari 193 negara ya. Nah, kalau di Indonesia ini kan ya tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya supaya apa? Untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tujuannya. Nah, kemudian pembangunan dari konsep secara menyeluruh. Baik ekonomi maupun tentang kesejahteraan masyarakat maupun fisik, kesehatan dan sebagainya. Kemudian yang berurusan tujuan pembangunan kelanjutan, ya ini kelanjutan, karena ini berkelanjutan maka DPRD ya harus ada keberanian memberikan budget untuk berkelanjutan. Nah, ini kan bervariasi karena ada beberapa item Pak. Ini kan teratur di Perda dari 17, kami melihat 17 tujuan itu, tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu terbagi beberapa perda. Peraturan daerah itu, konsep peraturan daerah itu kan segala hal yang ada di aturan perda itu menjadi tanggung jawab APBD.
Kalau tanggung jawab APBD yang membiayai APBD, ya tentu anggota Dewan itu siap untuk memberikan anggaran dengan konsep dari eksekutif itu memberikan kepada DPR. Karena eksekutif itu eksekutor. Kita ini budget, eksekutor. Eksekutor itu mengeksekusi kegiatan. Misalnya ada kegiatan seperti itu sebenarnya ya eksekutif. DPR apa perannya? DPR perannya adalah untuk memberikan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kan begitu. Kalau kemampuan keuangan daerahnya itu berjalan baik, bisa, ya ini demi kepentingan masyarakat. Kan konsepnya tadi disampaikan Pak Tri sama Yudi. Di situ adalah untuk berkelanjutan. Yang belum baik menjadi baik, yang baik akan lebih baik, kan begitu kelanjutan itu. Kelanjutan itu tidak baik terus, baik terus. Itu kan tidak. Baik menjadi lebih baik. Nah, karena kan menjadi baik pasti menambahkan anggaran. Nah, konsepnya adalah berdikari di kaki kita sendiri. Kan sampaikan konsepnya kan jelas. Kalau Bung Karno dulu disampaikan di situ berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ternyata ada di Jogja juga ini. Iya. Saya mau lihat di Jogja juga. Luar biasa ini Jogja ini. Setelah saya pelajari tentang konsep-konsep kejogjaan ini, luar biasa. Semua aturan, semua konsep baik yang ada di pusat maupun internasional itu Jogja ada semua. Jadi Joyo ngabai lah Jogja itu kayak gitu kan. Jadi Sesuai kemampuan daerah, namun jelas tetap maksimal begitu Pak Iya, Firman harus. ya Pak. Ini menarik sekali. Kalau kemudian saya ingin bertanya contoh real gitu Pak, pembangunan yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin saya akan lebih spesifik di Gunung Kidul, apa yang terjadi di sana gitu Pak. Namun sebelum dijawab, saya jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, masih di Bincang Infrastruktur. Kembali lagi dalam Bincang Infrastruktur. Sedulur Jogja, kita lanjutkan kembali obrolan kita kali ini terkait pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan dari filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Tadi ada satu pertanyaan yang terjeda, bagaimana Bapak Suharno untuk dapat menceritakan pembangunan, khususnya yang ada di Gunung Kidul, boleh Pak, spesifik di sana? Ya. Baik, jadi di Gunung Kidul itu kan ada 18 kapanewon, kemudian ada 144 kelurahan, 1431 pedukuhan. Nah, situ bermacam-macam kaitan dengan sektor selatan yang itu adalah wajah laut. Maka di situ urusannya dengan pembangunan dermaga. Kaitan di situ adalah pembangunan pencarian ikan. Maka di situ kita konsepnya daerah Istimewa Yogyakarta memberikan anggaran di situ. Kita memberikan anggaran untuk pelabuhan dan sudah kita lakukan baik dari dana S maupun di APBD kita. Ini dorongan kita ke Gunung Kidul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat konsep Gunung Kidul akan lebih sejahtera. Satu hal yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana pertanian misalnya, walaupun pertanian itu yang jelas di Gunung Kidul ada sawah, ada tada hujan, dan ada perkebunan. Itu pembangunan di situ itu ternyata luar biasa. Hanya kita bisa mendorong bagaimana menjadikan lumbung pangan di daerah Kabupaten Gunung Kidul bisa mendorong untuk daerah istimewa Yogyakarta. Sama juga di Kulon Progo dan sebagainya sebenarnya sama. Ini konsep pemikiran kita untuk memajukan daerah istimewa Yogyakarta melalui garis Gunung Kidul, melalui garis Kulon Progo dan sebagainya. Jogja dan sebagainya. Kemudian kalau kita infrastruktur Mas, kita mempunyai kewilayahan jalan yang luar biasa. Ada jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan pusat. Kendala sebenarnya itu semua ada pada pelaksanaan anggaran yang belum bisa mampu seutuhnya. Kalau menurut aturan memang di aturan itu 30% untuk
belanja pegawai 40% untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan. Konsep itu kalau dilakukan sebenarnya berjalan, tapi itu belum bisa dilakukan di mana saja. Bukan karena tidak mengindahkan perintah pusat, karena keterbatasan yang harus dilakukan daerah masing-masing untuk memenuhi target kinerja. Nah, itu sangat penting kita sampaikan. Maka jalan provinsi sudah mulai kita bangun. Di Semin itu sudah kita bangun, awalnya grunjal tidak kalap, itu sudah menjadi cor-coran penuh. Kemudian jalan kabupaten sudah kita memberikan yang namanya bantuan khusus, bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada kabupaten, bantuan keuangan khusus yang diberikan kepada kelurahan melalui pokok pikiran anggota dewan. Ini menyebar. Nah, kalau berkelanjutan seperti ini, yakin akan sejahtera. Hanya wakil kita kan terbatas. Kalau di Gunung Kidul ada 11 misalnya, pokirnya keterbatasan itu. Tapi kan yang sifatnya dari Musren, yang beliau Pak Asis dan Pak Yudi ini kan pakar-pakarnya untuk membuat konsep bagaimana Gunung Kidul lebih maju. Saya hanya mendorong yang terakhir, Mas. Untuk Gunung Kidul itu infrastruktur pariwisata sangat baik, maka karena di RPJM kita, RPJP kita konsepnya adalah pariwisata juga, bisa didorong bersama-sama melalui anggaran daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa, menarik ini pembangunan di daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi saya spesifik ingin Bapak cerita terkait pembangunan yang ada di Gunung Kidul, karena beliau dari Dapil Gunung Kidul tadi hafal sekali sampai ke jumlah desa, bagaimana pembangunan yang ada di sisi tenggara daerah Istimewa Yogyakarta. Kembali saya bersama dengan Pak Asisten. Selanjutnya boleh diceritakan Bapak terkait upaya dan terobosan yang akan dilakukan Pemda daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan target ini, Pak. Tadi Pak Harno yang mewakili Yogyakarta lantai 2. Lantai 2 aja, Pak. Ini sebenarnya terkait dengan SDGs yang poin ke-10. Reduce inequality, mengurangi ketimpangan. Kita harus mengakui bahwa DIY ini ada ketimpangan yang cukup tinggi. Dari sisi ketimpangan pendapatan itu skornya kan 0,4 Gini-nya itu sudah cukup tinggi. Dari sisi kewilayahan juga di atas 0,4 untuk indeks Williamson. Nah, ketimpangannya itu setelah diteliti ternyata ngumpul di wilayah selatan. Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Sedangkan yang di tengah, Kota dan Sleman sudah relatif bagus. Sehingga untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah ini, Bapak Gubernur melalui RPJMD maupun RPJP ini menekankan pentingnya membangun wilayah selatan. Jadi gula-gulanya, kuenya itu banyak ditaruh di wilayah selatan. Karena untuk mengejar biar berimbang dengan kota dan kabupaten Sleman. Kita tidak menutup mata bahwa yang disampaikan Pak Harno tadi benar adanya. Kita akan dorong ke Gunung Kidul untuk gula-gula kue ekonominya di sana, termasuk infrastruktur jalan kita arahkan ke sana. Seperti itu. Sudah tampak memang bagaimana sekarang jalan di sisi selatan daerah Istimewa Yogyakarta ini banyak pembangunan di sana, Pak. Untuk kemudian nanti harapannya memang merata sehingga tidak ada lagi ketimpangan pembangunan di seluruh wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk kemudian saya kembali ke Pak Dodi. Ini bagaimana keterlibatan? Tadi sudah dijelaskan sedikit keterlibatan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini, Pak. Sekarang boleh diceritakan lebih komprehensif lagi, pemerintah maupun non-pemerintah yang mendukung capaian SDGs ini, Pak. Baik, Mas. Jadi memang untuk roh utama SDGs sebenarnya ada dari lintas sektor, roh utama SDGs. Sehingga untuk pas PRKM yang ada di sekretariat adalah bagaimana terus kami bisa mensuplai data, misalnya siapa yang layak dibantu, gitu ya. Nah, ini misalnya untuk pas contohnya itu tuh Basnas misalnya ya, ini kan juga terus dia sudah mendukung dengan jadi untuk pas pengembangan di wilayah yang memang warganya masih lumayan miskin begitu ya. Nah, jadi jadi entah nanti untuk supportnya itu pelatihan ataupun aja mungkin dari modal usaha mungkin nanti juga. Nah, ini dan juga ada sangat
banyak ya Mas ya. Jadi ini pas Covid ini kelihatan Mas. Jadi untuk pas Jawilan gitu Pak di WA Group terus sudah ada sangat banyak yang support dari UGM, dari mana-mana itu. Nah, kelihatan itu adalah salah satu modal sosial Yogyakarta yang luar biasa menurut saya ya Mas ya. Nah, terus semisal kita pas bicara tadi pas Gunung Kidul juga misalnya. Nah, ini yang menarik sekalipun untuk misalnya angkanya stuntingnya tinggi gitu istilahnya. Tapi Gunung Kidul itu adalah juara dalam hal untuk aksi konvergensi stuntingnya, Mas. Jadi lucu ya Pak Arno. Jadi untuk upaya variasi dari lintas sektor ini begitu kuat, begitu bagus. Walau untuk pas angkanya saat diukur itu masih lumayan tinggi. Nah ini hal-hal yang pas PR kami di Bapperida untuk kami sama-sama nyari bersama teman-teman kabupaten kota. Sebenarnya kita harus push di mana lagi karena kalau secara effort sebenarnya ini udah sangat support karena memang untuk modal sosial Yogyakarta itu sangat solider. Nah jadi kalau udah tamu dari luar daerah tuh heran Mas. Ya kok denger cerita dari kita tuh kok mau ya tanpa honor gitu ya Pak Tri. Itu tuh harusnya tim dukungan lintas sektor itu sangat banyak dari UGM dari mana-mana tuh. Oh ya siap kalau ada ide apa siap. Jadi via KKN pun siap gitu Mas. Jadi untuk stunting dan kemiskinan misal seperti itu. Nah jadi sekali lagi untuk pas PR kami di sekretariat adalah kami harus terus mensuplai data yang akurat Mas. Jadi mana di wilayah kemudian orang-orang yang layak untuk dibantu. Nah ini yang support lintas sektornya kurang lebih seperti itu. Begitu Mas Yogi. Sudah banyak sektor, baik pemerintah maupun non-pemerintah yang mendukung pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kemudian ini di akhir dari sesi ketiga, saya minta dimulai dari Pak Dodi terlebih dahulu. Ini pesan-pesan untuk sedulur Jogja terkait capaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta sebagai pengejawantahan dari filosofi Hamamayu Hayuning Bawono. Untuk kemudian boleh pesannya kepada sedulur Jogja. Terima kasih kepada seluruh sedulur Jogja. Jadi harapan kami tadi itu jadi sama-sama untuk pas kami pacu dari lintas sektor sehingga nanti mungkin support mungkin aja pas dari adik-adik mahasiswa, kemudian juga terus lembaga dan juga dari warga ini bisa nanti kita tuh sama-sama apa yang sama-sama kita upayakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga Jogja. Nah ini kami siap untuk mendukung. Begitu Mas Yopi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dodi. Kita berlanjut ke Pak Asisten. Ini pesan kepada sedulur Jogja sebagai closing statement. Ya, sedulur Jogja semuanya, kita ingin semua diperhatikan. Sedanten dipun gatosaken. Monggo sareng-sareng bangun Jogja yang semakin istimewa dengan SDGs-nya. SDGs sedoyo dipun gatosaken gitu kan. Luar biasa sekali, ini semua diperhatikan. Terima kasih Pak Asisten. Selanjutnya Bapak Suharno, closing statement, pesan untuk sedulur Jogja, monggo Pak. Baik, terima kasih kepada sedulur-sedulur Jogja. Yang kami sampaikan pada saat ini, pemerintah daerah DPRD tidak bisa sendirian, maka membutuhkan masyarakat untuk menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan. Harus ada partisipasi kepada masyarakat maupun swasta. Mohon dukungannya, dorongannya. Kita eksekutif legislatif bekerja keras untuk masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi Bapak Suharno, terima kasih juga Bapak Asisten Pak Trisakti dan juga Pak Dodi atas waktunya telah berbincang terkait pencapaian SDGs di daerah istimewa Yogyakarta. Kita akan berjumpa kembali dalam bincang infrastruktur di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas.